Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha 'ulumana wa tahdi biha hawadithina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumina wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuni biha 'uluman laduni wa tukrimuni biha bis-sa'adati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tughfiru biha amwalina wa ashabina wa talamidina wa atba'ina wa ahyafina wa tarzuquna Allahumma tamama nikmatika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rasakta wa amatta wa ahyita ila yaumi tuhsyaru fihi al-khalaiqu ajma'in amma ba'du lillahi ta'ala alaina wa alaikum bihaqqi ummul Qur'an nas'aluka alfa alfin shifa'an wa alfa alfin dawa min kulli da'in anfusina wa anfusikum wa auladina wa auladikum wa dhurriyyatina wa dhurriyyatikum wa zawjatina wa zawjatikum bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam balligh lana wa lahum ila yaumil qiyamah husnul khatimah min ahlil jannah syai'un lahum al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah awasana bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alillah ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salil ummah minal afati wal minnah wa min hamil wa min ummah fi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan kebaikan kita makbul. Sampai diampuni oleh Allah. Amin. Doanya diijabah, cita-citanya dikabul. Ditetapkan iman Islam ihsannya serta keluarganya kelak kemudian hari dan barokah husnul khatimah. Amin. Min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sanjungkan kalimat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Ibu bapak jamaah rahimahullah, ketika kita melakukan apapun bentuk ibadah, hendaknya lurus mencari ridhonya Allah. Jangan sampai terlalu maka mari kita tinjau kitab Hidayatul Hidayah. Diulang-ulang dari awal nggak masalah. Halaman 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Qala Syekhul Imam telah berkata, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alimul Alamah, orang yang pandai dan luas pengetahuannya, Hujjatul Islam, yang dijuluki sebagai masternya Islam, wa barakatul anam, yang memberikan keberkahan bagi manusia dari sisi Allah. Beliau Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yaitu Imam Ghazali. Qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya, wa nawwarra dharihahu, dan semoga Allah SWT menerangi kuburnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Haqqa hamdi, dengan sebenar-benar pujian. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi. Semoga salawat dan salam tercurahkan atas sebaik-baik ciptaan Allah SWT, yaitu baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rasulihi, yang menjadi utusan Allah, wa abdihi, dan hamba Allah, wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabatnya, min ba'dihi, dan generasi setelahnya, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, setelahnya itu faklam, ketahuilah, ayyuhal haris, wahai orang-orang yang sedang haus, al-muqbilu ala iktibasil ilmi, di dalam menghadapkan dirinya untuk menuntut ilmu. Orang yang lebih rajin ngaji, rajin ibadah, ya, rajin sedekah, rajin berbuat baik. Al-mudhiru, yang terlihat nyata min nafsihi, di dalam dirinya, ya. Sidqa rahbati, kebenaran daripada kesungguhannya, wa farqa ta'attushi ilaihi, dan pencurahan daripada, ya, jiwanya kepada hal tersebut. Annaka, sesungguhnya kamu, in kunta, manakala kamu, taksudu, maksud kamu, bitolabul ilmi, di dalam menuntut ilmu, al-munafasyata, itu hanya sekedar kepengin hebat, wal mubahata, ataupun unggul-unggulan, wa taqaddamu, wa taqadduma ala akrami, atau kepengin lebih hebat dari sesama kamu, ya, wastimana kawujuhin nas, atau menginginkan supaya manusia pada menghadapkan wajahnya kepada kamu, pada soal ke kamu, datang kepada kamu, ya, menundukkan dirinya, ya. Nih, perhatikan, apabila tujuan daripada menuntut ilmunya ibadahnya seperti itu, ya, ilaika atas kamu, wajah kamu dunia, atau karena kepengen kumpulin dunia, nih, atau karena kepengen
orang deketi kiai karena pengen dagangannya laris. Ya Bu ya. Nih, banyak seperti itu. Nah, apabila seperti itu, fa'anta, maka sesungguhnya kamu sa'i, itu sedang melangkah fi hadmi dinika, untuk menghancurkan agama. Wa ihlaki nafsika, dan kamu lagi merusak jiwamu. Wa ba'i akhiratika di dunyaka, dan kamu lagi menjual akhirat kamu dengan dunia. Coba diperhatikan baik-baik. Jadi kalau saya sampai ibadah bukan karena Allah, hakikinya lagi merobohkan agama, hakikinya lagi merusak jiwa. Kemudian fasad tatukan khasiratun, maka perniagaan kamu itu rugi. Watijaratuka, tukar menukarnya kamu bagi waktu itu rusak. Wa mu'allimuka, bahkan yang ngajari kamu mu'inun laka, itu menolong kamu ala isyanika, untuk bermaksiat. Sekarang banyak banget minaulilin tadi. Wa syarikun laka fi khusranika, dan kamu bersekutu di dalam kerugian. Wahwa, yang seperti itu kabatin, seperti orang menjual saifin, pedang, min qatili tariqin, untuk begal di jalan. Tuh, makanya ngajarin ngaji ini berat. Kadang-kadang ngajarin ngaji itu santri bikin kiainya mulia, tapi bisa jadi sebaliknya. Pun demikian yang ngajar. Nauzubillah ini. Ketika apa? Ketika niatnya tidak pas, maka rusak. Karena Allah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ma'ana, yang memberikan pertolongan ala maksiatin, kepada perbuatan maksiat, walau sekalipun bisa teri, hanya dengan setengah kalimatin perkataan, karena orang yang memberikan pertolongan dengan setengah perkataan syarikan lahu fiha, maka termasuk persekutuan di dalam maksiat tersebut. Jangan sembrono berkata-kata. Kalau ada orang bilang, aku mau ngaji, bagaimana pendapatmu? Oh bagus, ngajilah. Cuma kayak gitu aja. Ketika orang yang tanya kesampaian itu jalanin ngaji, sampai yang tengok-tengok dapat pahala. Tapi nanti jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Nanti sampai cuma di depan rumah ada orang jalan, mau kemana kamu? Mau ngaji, bagus ngaji, ngaji. Tapi sendirinya dobrak di rumahnya nggak begitu. Pun sebaliknya, apabila ada orang nanyain, saya ini mau nyawet, bagaimana pendapatmu? Gak apa-apa, cuma ngomong gak apa-apa. Semalaman nyawet sampai ini dapat dosa. Hati-hati. Paham ini ya? Makanya semalam saya sampaikan, setidaknya konsep ngomong ada 5. Konsep bicara ada 5. 1. Qaulan syahidan. Kalau kita bicara hendaknya mengandung petunjuk Allah. Qaulan syahidan. Jadi kita ngomong sama anak, ngomong sama suami, ngomong sama istri, qaulan syahidan, harus mengandung petunjuk Allah. Jangan sembarangan. Kita bicara, kita ngobrol dan sebagainya, qaulan syahidan, mengandung petunjuk. Kira-kira sudah kayak gitu belum? Halo? Kayaknya kurang ngopi. Yang kedua, qaulan alimah. Kalau berbicara hendaknya mengandung ilmu. Jangan asal-asalan. Ada hujannya. Nih. Makanya sahabat itu ketika dengar azan kan kita minta ya, salah satu di antaranya, ini jadikan terus-menerus tancapin ke dada. Allahumma ati sayyidina Muhammadin wasilah. Ini penting loh. Allahumma ati sayyidina Muhammadin wasilah.
wal fadilah, wal karamah, wal ijabah, wal mustajabah. Gitu. Baru minta kepada Allah. Ya Allah, datangkanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai perantara wasilah. Wal karamah kemuliaan, wal fadilah keutamaan. Nih, wal ijabah terkabulnya doa. Ini. Jadi ini ditancapkan apa? Apa-apa yang tidak lewat baginda Nabi pasti sesatnya. Pasti sesatnya. Nauzubillah min dari sini. Jadi doa azan itu diperintahkan ya di dalam kitab Al-Azkar setelah kita doa ya. Ketika doa azan itu supaya tidak ubisolli ala Nabi, bukan dengan bersolawat kepada Nabi. Makanya biasanya begitu si muadzin rampung terus disambung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diambil lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baru Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Nah sampai dengan innaka la tukhliful mi'ad, kemudian kata Nabi summa yad'u li ghairiha, kemudian mintalah kepada Allah selainnya. Itu jadi jangan cuma sampai itu minta, setelah itu minta, terutama minta husnul khotimah. Paham? Itu ada di dalam kitab Al-Azkar. Kata para alim ulama, dulu saya bilang kalau belum ngaji kitab Al-Azkar sampai rampung belum laki-laki, urung lanang. Kalau belum ngaji kitab Al-Azkar katanya belum laki. Sampai udah ngaji belum? Udah rampung. Halo? Udah belum? Udah berarti urung lanang. Kembali lagi di sini, ya. Jadi menolong perkara kebaikan setengah kata termasuk kelompoknya, menolong kejelekan setengah kata termasuk kelompoknya. Ini mengandung pelajaran Bapak Ibu, tidak boleh sembarangan bicara. Makanya tadi ada 5, yang kedua kaulan kalimah. Yang ketiga kalau bicara kaulan kalimah. Kaulan kalimah hendaknya berbicara yang mengandung unsur kemuliaan. Jangan ecek-ecek, jangan abal. Makanya dikatakan alamatus sa'adah, tandanya orang beruntung. Nih, layakakan kamu tidak akan berkata-kata bima layak taju ilaih, dengan apa-apa yang dia tidak punya kompeten alias tidak menjadikan dia mulia. Ingat ini, kaulan kalimah. Kemudian yang keempat, konsep bicara yang keempat itu kaulan rohimah. Kalau berbicara hendaknya mengandung unsur kasih sayang. Kemudian yang kelima, kaulan layyinah. Kalau berbicara hendaknya mengandung unsur kelembutan. Makanya di situ ada doanya ya, ilahi aqridni bi husnis sauti kasauti Dawud alaihissalam hatta man sami'a qiraati yasdadu riqqatan wa in kana qasiyal qalbi. Wahai hamba, muliakanlah aku dengan bagusnya, ilahi aqridni bi husnis sauti, dengan bagusnya suara. Ilahi aqridni bi husni sauti kasauti Dawud alaihissalam, seperti suaranya Nabi Dawud alaihissalam. Hatta man sami'a qiraati, sehingga siapapun yang mendengar ucapanku, ya, hatta man sami'a qiraati yasdadu riqqatan, itu greget gitu ya, tertarik, yasdadu riqqatan, ya. Wa in kana qasyal qalbi, sekalipun orang itu orang yang keras hatinya. Ini Mbah Mahrus Ali Lirboyo ijazahnya. Kemudian ilahi akrimni bi husnil wajhi wal khalqi wal khuluqi hatta man ra'ana ahabbana. Ya Allah, baguskan aku dengan wajah yang baik, ini tingkah laku akhlak yang mulia,
sehingga siapapun melihat aku jatuh hati. Ilahi akrimni bi husnil rizki. Ya Allah, muliakan aku dengan bagusnya rizki. Ilahi akrimni bi husnil rizki. Birizqan halalan, dengan rizki yang halal, wasi'an yang luas. Nih, rizqan halalan wasi'an, thayyiban yang bagus, mubarakan yang barokah, min khairi ta'abi, tanpa aku harus ngejar-ngejar, min khairi ta'abi, wala masyaqatin, tanpa aku ini harus kerepotan, wala dhairin, tanpa aku ini mengalami madarat. Itu lengkap banget kan? Nih, wala masyaqatin, wala dhairin, wala nasabin, tanpa hitungan. Itu tanpa hitungan. Rizqan manun kasir wa furusun kasir. Rizki, harta yang banyak, uang yang melimpah. Kama yasarkahu ala kasir min ibadik, sebagaimana engkau telah memberikan kemudahan kepada kebanyakan hamba-mu. Wa atif qulubal alamina bi asrihim alayya wa albisni qabulan bisalma. Jadikanlah ya Allah wa atif qulubal alamin, jadikan lembut, tunduk, ini luluh seluruh hati seisi Allah. Wa'atik qulubal alamin bi asrihim alayya, dengan dia itu himah atas mereka kepada di asrihim alayya, wa albisni qabulan bisalmahat, dengan memberikan kuasa, ya, mengabulkan dengan mudah. Ini doanya Mbah Yai Mahrus Adilil Qulub, termasuk Mbah Yai Bunten, itu bapaknya Mbah Yai Abdullah Abbas Bunten, itu Mbah Abbas. Dulu doanya itu mau lawis keluar kita coba dan sambil lencet. Jadi kembali lagi ya, 5 konsep itu silakan kalau bicara di rumah tangga terutamanya. Saya ulangi, kaulan syahida. Kalau bicara itu mengandung unsur petunjuk Allah, jangan sembarang ngomong. Yang kedua, kaulan alimah. Kalau bicara itu mengandung unsur keilmuan. Yang ketiga, kaulan kalimah. Kalau bicara mengandung unsur kemuliaan. Keempat, kaulan rahimah. Kemudian kelima, kaulan layyinah. Kenapa sih bicara itu sangat penting? Karena Nabi itu ngaji kita. Nih, ingat-ingat pesan Nabi. Kambing kalimatin salabat nikmat, wa kambing kalimatin jalabat nikmat. Kam berapa banyak? Min kalimatin hanya lantaran satu kata. Kambing kalimatin salabat nikmat, dicabut nikmatnya Allah. Wa kambing kalimatin, dan berapa banyak orang hanya karena satu kata jalabat nikmat, digelontorkan musibah. Karena satu kata. Ini ada cerita ya, cerita santri. Jangan termasuk hibah ya. Ini satu santri satu santri keturunan guru saya ini gara-gara ronda bareng siskapling lah. Ini santri yang satu bilang gini, kamu itu mondok 2 tahun bisa apa? Cuma kayak gitu doang. Cuma kayak gitu langsung pulang. Ya, tadinya nggak pernah ngurusin kitab, dibongkar kitabnya semua, dibongkar semuanya kitabnya. Wah, langsung jedek. Akhirnya ya, kayak mercusuar, langsung menyala keilmuannya. Itu. Jadi kadang-kadang karena tergerak oleh satu kata. Ya. Bahkan beliau itu ya, sampai sebelum yang bagus itu almarhum, setiap ada hajat pasti beliau dipanggil. Karena temannya ketika itu beliau ini contoh. Dan ada juga ini, perhatikan, ada satu kata. Ya. Gara-gara orang itu dituduh mencuri, orang nggak punya. Hanya dituduh mencuri kayak gini, dia sakit hati luar biasa. Kemudian dia itu selama 1 minggu bahkan 1 bulan enggak doyan makan, nggak bisa tidur, nangis terus, terngiang-ngiang perkataan itu.
sampai dia sholat ya di masjid sendirian pada saat ucapin ghairil maghdubi alaihim waladdallin terdengar gemuruh amin. Kemudian setelah satu bulan kemudian orang yang menuduh seperti itu hilang akalnya. Subhanallah. Ini contoh ya. Contoh karena satu kata bisa menjadikan orang binasa. Nauzubillah min. Jadi kembali lagi lebih lanjut. Ini masuk poinnya. Fa'in kana manakala demikian kamu di dalam menuntut ilmu, niatnya kamu, qasduka dan maksudnya kamu, bainaka di antara kamu, wa bainallahi ta'ala dengan Allah Subhanahu wa taala, min talabul ilmi hidayah, di dalam menuntut ilmu karena mengharap petunjuk Allah, ridhonya Allah, ampunan Allah, kemuliaan dari sisi Allah. Duna mujaradir riwayat. Ingat nih. Duna mujaradir riwayat. Bukan karena kepengen bisa pidato. Ya. Ini kan sering ya maaf ya. Ada orang nulis kenapa? Karena mau kultum. Mau kultum Ramadan, belajar karena mau kultum. Hati-hati. Terus lagi ada orang kota ya ini udah wasiat apa kok ya, pakai bacaan detil banget wasiat gitu. Ini yang maaf ini. Jadi ingat kalau setahu saya kiai zaman dulu ini mudah ibarat kalau kata ya, saya nukil bahasanya Habib Husain ya, itu seperti orang makan dikunyah dilepek, itu sampai betul-betul resep, menjiwai betul-betul, dipraktekkan, diamali, ya, dimujahadain. Itu ilmu yang benar seperti itu. Baru disampaikan. Naudzubillah nih. Ya naudzubillah dalam kuliah Sumatera. Saya ngaji tahun 86 pakai kitab ini. Nih, tahun 86 kepada kiainya namanya Abdul Hanan. Paman saya sendiri, muridnya Kiai Khudori langsung. 50 tahun di pondok ini. Saya ngaji ini ya, tahun 86. Saya ngaji. Itu seumuran Vespa putih saya. Ini ingat banget itu ya. Saya ngaji di Bidayah. Makanya kitabnya alhamdulillah masih saya keming-keming gitu. Ya tabarukan ini. Ingat ketika ngaji pakai ini kitab sampai rusuk. Saya dulu kalau ngaji ya pernah ngomong sama satu di sana ya. Kiainya baca kitab, saya mau pedi, nggak ketemu. Bahkan saya mau karena paman sendiri yang ngajak, saya banting di depannya. Mana ngaji cewek, ya. Dan beliau ya tetap ada, berempel. Cuma bilang, mangke sampai sakit kiamat. Amin, saya gitu. Jadi di sini jamaah rahimahullah ya, kembali lagi di sini niat belajar itu penting banget. Harus lurus. Jangan sampai ya mamam ya. Saya dulu itu nggak kepikiran jadi kiai, itu dipanggil kiai. Ya enggak, saya temannya preman semua. Ya mamam gitu ya. Sampai saya keluyuran kemana-mana ya pengen sakti. Zaman dulu gitu. Ngaji gitu. Ngaji saya. Gitu. Makanya termasuk ya Mbah Yai sepuh saya ya Ibu Haji Dresmo. Ahli bela diri zaman dulu. Pejuang ya repot, lusi zaman dulu. Benar-benar. Jadi saya nggak ada niatan. Pokoknya saya niat itu kalau ngaji saya dengerin, saya perhatikan betul. Nih sering saya kadang-kadang nggak bisa tidur, mikirin gitu. Saya pikirin. Tahu dibilang dari tahun 17 tahun, saya tidak pernah nyepelin kiai siapapun gitu. Ya, kalau sudah dianggap guru saya, pasti saya patuhi segala perintah. Ibarat kata saya disuruh apa saja mau saya di zaman dulu. Nih. Saya pernah punya kiai, muridnya Ki Abdullah Salam, muridnya Mbak Yai Salman Dahlawi, murid kinasihnya Ki Arwani Amin. Saya ngaji, begitu ngaji saya disuruh nyari lampu gantung yang pakai itu.
Saya itu masih sekolah, kuliah, gak punya duit. Harganya waktu itu 350.000. Saya suruh nyari. Aduh, kalau sekarang ya 3 juta mungkin apa lebih gitu ya. Itu tahun 80-an. Saya bingung. Akhirnya saya 3 bulan gak ngaji. Gitu. Nah begitu saya pikir 3 bulan pasti kiai saya sudah lupa. Baru saya datang. Ya. Begitu datang, saya ulang salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur, sehat? Alhamdulillah. Lampunya dapat enggak? Astagfirullahaladzim. Ditanya lampunya dapat enggak gitu. Aku deg-degan gitu. Dan saya bilang, boten, ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Yang penting kan jelas oleh orangnya. Ya udah gitu. Ini artinya apa? Beliau ngajarin supaya saya konsekuen gitu. Ya punya duit yang ngomong enggak? Ngomong. Kemudian pernah lagi saya ngaji. Saya yakin kalau sampai ngaji model kayak saya itu udah bubar. Saya ngaji datang Batam Maghrib. Batam Maghrib saya sampai ke tempat kiai saya. Udah selesai, kemudian sholat isya. Nah selesai sholat isya, kiai saya nemuin sebentar. Nur, tunggu ya, tunggu. Aku mau mujahadah. Masuk kamar begini. Lama saya kelasak kelisik gitu semalaman. Nah kemudian 3:30 beliau keluar. Nur, ini sudah mau subuh. Sabar itu berat. Sabar itu kayak nunggu sesuatu. Udah pulang ke sana mau subuh. Saya itu sepanjang jalan jembar kuburnya saya itu terus. Kalau nggak ngaji kayak gini apaan sih? Ngaji kok suruh duduk ini. Itu terus saya sepanjang jalan. Begitu saya membaca kitab Ithaf li Sa'adatil Muttaqin, yaitu kitab tentang apa? Tentang bab sabar. Ternyata intinya itu. Jadi kita hidup itu entah rezeki, entah kesehatan, entah apa saja, cuma sabar, cuma nunggu. Nanti kalau sudah dapat ya gantian lagi, kayak gitu doang. Cuma kita ini suruh nunggu kebanyakan tidak kuat. Iya benar. Benar. Nauzubillah min situ. Makanya sabar itu seperti menunggu. Kita ini lagi nunggu panggilan Allah, mulia atau tidak. Kalau nggak sabar, kita keluyuran kemana-mana, nggak karu-karuan. Pas dipanggil, pas di absen, ternyata lagi geblek, syukur khotimah. Kalau di absen lagi taat husnul khotimah. Ini paham ya? Makanya jangan sembrono apa-apanya. Karena kita ini dalam pengawasan Allah. Jadi kembali lagi di sini, ingat menuntut ilmu duna mujarrad riwayat. Jangan sekedar kepengin bisa pidato. Jangan sekedar kepengin bisa cerita. Ingat itu. Ya. Makanya kalau kita menuntut ilmu kok karena apa? Hidayah, karena kepengin mendapat petunjuknya Allah. Ini dikatakan lebih lanjut. Fabsyir, gembiralah, fabsyir, gembiralah. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikatnya Allah, tabsutulaka, itu mengembangkan atas kamu ajnihataha, sayapnya. Ini istilahnya ya, kalimat ini majas ya. Ungkapan kasih sayang malaikat digambarkan dengan mengembangkan sayap. Sayap itu sebagai ungkapan kasih sayang, rahmat. Ya, di sini. Kemudian lebih lanjut, idza amsyaita, manakala kamu melangkah, wahitanal bahri, seluruh ikan yang ada di laut, tastaghfiru laka, memohonkan ampun untuk kamu. Makanya saya sahabat jahat ke karu-karuan. Nih, udah mintakan ampun dilek. Paham? Ini ikan sudah doain kita supaya diampuni oleh Allah. Masih tega saya sahabat itu ngelek. Ya ya. Padahal ikan itu doain kita, tega-teganya kita ini. Ya, paham di sini ya? Ikan saya sahabat demen banget ikan asinnya. Itu ikan laut itu. Ikan laut itu hadisnya sahih, dinyatakan bahwasanya wahitanal bahri, seluruh ikan yang di laut
tastaghfiru laka, memohonkan ampun untukmu, idza sa'aita, pada saat kamu menuntut ilmu karena Allah subhanallah. Nih, coba nanti di dalam kitab ya, namanya itu kitab kisah-kisah para wali dijelaskan. Bapak sama anaknya sama-sama wali, mancing di laut. Gitu. Begitu dapat bapaknya, anaknya nyuruh lepas lagi. Gitu. Lu gimana ini dilepas? Iya kasihan, dia kan doain kita, masa dibunuh. Terus kita makan apa? Allah yang menjamin. Tapi sampai jangan ngamalin ini, bukan levelnya. Begitu pulang, akhirnya apa? Ya, nunggu mana ini? Bapaknya itu resah. Ternyata anaknya sama bapaknya makomnya di hadapan Allah tinggian anaknya. Nah begitu sudah pada maghrib, pada isya, tengah malam ditanya, nak mana makanannya? Tenang saja Bi, Allah nanti memberikan makan. Masa kita nggak yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menyatakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi wa huwa hasbuh. Maka begitu tengah malam lewat, dibuka makanan tersiapkan. Itu. Nah kembali lagi besoknya disediakan, terus dikasih sama Allah. Tapi begitu putrinya meninggal, maka hilanglah persediaan makannya. Ternyata makom kewaliannya tinggian putrinya dibanding bapaknya. Subhanallah. Ini satu contoh. Makanya jadi kekasih Allah, ada jalur. Semalam saya sampaikan ini. Jadi kalau sampai kepengen jadi wali Allah, kalau jalur yang legal, sampai nggak akan bisa lolos. Paham ya? Untuk ukuran sampai, maka sampean lewat jalur ilegal, insya Allah lolos. Ya, paham? Lewat selundupan. Dan contohnya bagaimana? Kalau sampean mau menduduki walinya Allah melalui sholat, melalui bacaan Qur'annya, melalui sedekahnya, kayaknya jauh. Tapi kalau lewat sabarnya sampai ngadepin istri sampean yang sudah demek, rewel, jelek, gak ada warisannya, sampai sadar pahalanya nanti. Ini jalur ilegal, paham? Ya istilah orang Banyumas kata. Atau misalnya istri ngadepin suami, ya, udah suaminya itu maaf ya di sini ya, ini ngeselin, makannya banyak, penjualnya sedikit, tapi sampai sabar, melayani dengan ikhlas, sampai pahalanya seperti istrinya Fir'aun. Ini yang dimaksud jalur wali lewat jalan ilegal, selundupan. Ini kelasnya saya sampaikan, paham? Kalau lewat misalnya lewat yang resmi, saya yakin sampai itu ngajuin lamaran dari wali abdal ditolak. Alah ngapain itu wali abdal kok sombong, wali abdal kok lecet, wali abdal kok banyak ngomong, wali abdal kok angkuh. Enggak ada wali abdal kok males, wali abdal kok keduniaan. Udah lewat jalur resmi enggak diterima. Makanya ayo kita lewat selundupan. Paham ini ya. Jadi sabar itu doanya itu amalannya kemarin yang saya kasih ya. Nih, kalau wali selundupan. Ini doanya ini, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Orang. Ayo. Itu doa wali ilegal. Ya, paham ya? Coba sabar itu bisa. Kenapa? Karena dalilnya jelas sekali, Pak. Jelas sekali. Banyak orang rubba so'imu. Banyak orang puasa, cuma dapatnya haus dahaga. Kenapa? Karena puasanya itu isinya hawa nafsu. Subhanallah, ini ya. Banyak orang sholat malam cuma berjaga semalaman karena bukan karena Allah. Makanya ayo, kalau kita ini mau menempuh jalur tarekat yang nyata-nyata saja. Ayo yang nyata-nyata saja. Gak usah yang unik-unik, yang namanya ilmu sufi itu nggak macam-macam. Nih, sabar nggak perlu dalil,
itu absah. Sabar. Rendah hati itu nggak perlu kita nyari-nyari dalil. Itu perintah agung. Ya Pak ya. Ini sopan santun yang disebut akhlakul karimah itu nggak perlu kita itu ngaji tinggi-tinggi. Itu wajib. Coba nggak usah macam-macam lah. Makanya di sini di dalam kitab ini kalau sampai nanti paham, ingat-ingat nih. Walakin akan tetapi, lihat kitabnya. Yang bahinaka seyogianya bagi kamu yang kepengen menjadi orang soleh, kepengen husnul khotimah, antak lama, mesti ngerti. Qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, annal hidayah. Sesungguhnya petunjuk alatihya itu semuanya tamratul ilmi, buahnya ilmu. Nih, jadi kita ngerti apa itu sabar, apa itu syukur, apa itu istiqomah, itu setelah ngaji. Kalau nggak ngaji ya nggak akan ngerti. Nah, udah nih kali di sini. Makanya ngaji harus serius betul-betul. Kemudian demikian petunjuk Allah bidayatun wa nihayatun, ada permulaannya, ada akhirnya. Nih, wa dhahirun ada luarnya, wa batinun ada dalamnya. Nih, ingat-ingat di situ. Jadi petunjuk Allah itu ada yang berupa ya, ahkamat jelas, dhahiriyah ada batinnya. Kemudian ingat keterangannya di garis bawahnya, wala usulah, tidak akan sampai ila nihayatiha, sampai menjadi wali, sampai menjadi karomah, sampai menjadi muqarrabin, sampai menjadi orang yang beruntung, illa tidak lain ba'da ihkamit bidayatiha. Ingat-ingat kalimatnya ini. Kecuali setelah ba'da ihkami bidayatiha, menetapi hukum-hukum petunjuknya Allah. Hukum petunjuknya Allah itu apa? 5. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini semuanya diterapkan. Bapak sebagai pemimpin rumah tangga, bapak sebagai ayah, sebagai suami, harus ngerti yang wajib mana, yang sunnah mana, yang makruh mana, yang mubah mana, yang haram mana, diterapkan. Ini baru nanti bisa usul, baru bisa benar-benar menjadi kekasih Allah. Ini kalau jadi istri bagaimana? Yang wajib apa istri? Yang sunnah apa? Yang makruh apa? Di sini, contoh di sini termasuk makruh. Termasuk makruh. Istri ngomong sama suami sembari berdiri. Oh, sering apa sering? Gitu. Makruh padahal kalau dalam konteksnya orang yang pada peniti jalan Allah benar-benar, itu kalau bahasa Jawa makruh itu dimaknai digetingi. Nih, karohatun iku perkara kang den getingi. Digetingi itu artinya tidak disukai. Gitu. Makruh itu kalau di Jawa itu dulu dimaknai secara makna Jawa, makruh itu dikatakan orang ilok. Nih, kalau di sini pamali. Tuh. Jadi ketika orang dikatakan orang ilok, pamali, orang dulu itu sudah ketakutan. Kalau sekarang di sini kata pamali lagi jalan-jalan. Ini dianggapnya biasa-biasa saja ini. Makanya nanti di dalam kitab tarekat dikatakan alamatul abdalun, ya tandanya wali abdal ini itu fil hayati, di dalam hidupnya cuma apa? Wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah. Itu doa. Subhanallah. Itu. Jadi termasuk di situ misalnya, ya, wajibnya di masjid apa? Sunnahnya apa? Itu harus diterapkan. Kalau nggak nerapin kayak gitu sampai kapanpun, sampai yang ngajinya, ibadahnya yang nggak benar, seenaknya sendiri. Paham di situ? Contoh nih, Al-Junaidi Al-Baghdadi pernah mendengar ada ulama sangat kesohor. Muridnya itu puluhan ribu jutaan. Kemudian penasaran, beliau lihat. Begitu diawasi dilihat, ternyata beliau itu buang sirip, dipeperi ke karpet masjid. Syekh Junaidi itu kemudian berpaling.
Katanya apa? Dia itu terhadap sesuatu yang kecil meremehkan. Bagaimana dia itu menjadi kekasih Allah? Yuk, cuma mepet. Nih, bagaimana kalau kita ini sering sembrono di masjid? Naudzubillah min dzalik. Di situ contohnya. Makanya di sini lebih lanjut sampean pahami betul-betul. Saya sampean tidak akan bisa usul, tidak akan bisa menjadi hamba Allah yang mencapai puncaknya dalam mengabdi kepada Allah sebelum apa? Ba'da ihkami bidayatiha. Ingat-ingat, catat baik-baik. Ya, ba'da setelahnya ihkami, ya, bidayatiha, menegakkan hukum petunjuknya Allah. Ini sulit banget. Ayo kita mulai di rumah dulu. Di rumah. Contoh ini menerapkan ihkami bidayatiha di rumah. Istri ngomong ke suami dalam kondisi apapun hendaknya perkataannya hormat. Suami ngomong sama istri dalam kondisi apapun perkataannya hormat. Yang santun, yang mengandung 5 unsur tadi. Jangan teriak-teriak, ya, jangan nyolot, jangan ngegas. Sulit apa sulit? Sudah apa sulit? Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini nggak usah jauh-jauh di situ. Ya semalam saya contohkan di tempat saya ada guru besar namanya Syekh Masruri Ibnu Abdul. Itu dulu seguru dengan Mbah Yai Abdul Wahab Bismillah masuk di dalam wadah yaitu komite Hijaz zaman dulu. Itu zaman dulu ketika nyuruh istrinya. Ini bahasa Jawa Romo Inggil nanti saya Indonesiakan ya. Itu kalau nyuruh begini, diajeng kawula nyuwun tulung dumateng panjenengan damelaken kunjukan kagem kawula. Itu. Ada enggak kira-kira suami ngomong sama istri gitu? Ketoprak. Nih Adinda, Bahasa ketoprak. aku minta tolong kamu membuatkan minum atau kopi untukku. Wah, resmi ngomong. Nih, kemudian istrinya jawab, Kang Mas sendiko dawuh. Iki begitu dia nganteri ngomong, Kang Mas kula aturi dahar unjukan menika sampun kawula damelan. Nah suaminya bilang, jazakillah mugi panjenengan angsal ridhonipun Gusti Allah pinayungan dunia akhiratipun merginipun panjenengan mekeni ingkang kula suwun. Ada nggak kira-kira di sini? Tidak ada. Suaminya balas, semoga engkau mendapatkan balasan dari sisi Allah karena engkau telah memenuhi apa yang aku minta. Betul. Kalau sekarang nih, utang kayak kopi. Ceplok bikinin kopi, kemudian, baru kasihnya, kopi, silakan. Doyan dimakan, nggak doyan, tuang di pot. Ya Allah, ini nggak usah ini. Jadi kelembutan itu yang penting. Kenapa? Karena saya sampai itu cuma dohirnya doang, batinnya betul. Maaf jangan pada kesinggung. Kalau kondangan mania, ya selopnya kembar, serebetnya sama, batiknya sama, tapi belum tentu hatinya kembar. Iya iya. Benar-benar. Ini bukan di masjid di sono. Tahu mungkin ini. Jadi di situ yang dimaksud dengan kamil bidayatiha. Kenapa? Karena perempuan ya bagi laki-laki itu larangan. Yarfa'in saut, ngerasin suara. Kecuali budek suaminya boleh sampai teriak. Ngomong-ngomong ketawa ya. Ini mestinya harus lembut. Ya Allah, nyari kayak gitu sekarang sulit. Banyak orang, maaf jangan kesinggung nih ya, Bapak Ibu. Ini ngajinya Pak 21 kali seminggu. Ibu-ibu itu jadwalnya padat banget. Ampun, 21 kali ngaji seminggu. Tapi sama suami kok kasar banget. Itu yang banyak, tapi bukan di masjid ini, di sono. Ini contoh ya. Ini kalau kayak gitu ya sulit banget. Subhanallah. Ini contoh itu ya. Suami juga kayak gitu, ya. Ini kadang-kadang ya Allah, suami ya bukan di sini ini ya, di sono gitu ya. Ini kalau ngomong sama istri orang, aduh
renyah banget kayak kerupuk. Tapi kalau ngomong sama istri sendiri kayak petasan, dia belum jadi. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Makanya ada kata bijak, jangan kau gigit jarimu, jangan kau sakiti orang yang paling dekat denganmu. Ini nggak usah jauh-jauh. Itu barometer daripada tarikatnya baginda Nabi itu adalah orang dekat. Gitu. Makanya Nabi menyatakan, ini asadu ahabuni ahli. Aku ini orang yang paling kasih sayang, paling baik kepada keluarga. Ini kadang-kadang kita ini riak, kita pamer kalau sama orang ampun, tapi giliran sama keluarga dewek, aduh berantakan kakak-kakak. Ya maaf, tidak dipuji. Nah, kenapa ini ujian? Nih, untuk menjadikan lurus tarekat kita. Nih, naudzubillah dari maka siapapun yang kepengen jadi wali, pasti ujiannya orang berat. Oh, baginda Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab, tetangganya itu. Jadi bukan orang Amerika yang uji kita, salah. Yang uji kita tetangga kita, yang uji kita anak istri kita. Bagaimana kita menyikapi di situ? Jadi termasuk cobaan bangsa kita. Yang nyoba itu adalah bangsa sendiri. Jangan ngatain orang asing. Kalau orang sendiri ini kita ini benar-benar, ya tidak akan kita ini lemah. Paham di sini ya? Jadi nggak mungkin yang lempar itu orang jauh, ya, yang nyakiti orang jauh tidak mungkin. Pasti orang paling dekat. Itu sebagai ujian. Makanya di sini dikatakan yang dimaksud dengan ba'da ihkami bidayatiha, sebelum saya sampai itu menegakkan hukumnya Allah, wala usura ala batiniha, maka tidak akan iman Islam menembus ke dalam dada. Kalau matanya ini belum dijaga, telinganya belum dijaga, mulutnya belum dijaga, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh ini nggak dijaga, tidak akan cahaya itu menembus dada. Paham di sini? Jadi kalau misalnya ngomongnya sembrono, gaulannya itu kemana baik, langkah kakinya nggak beraturan, ya, omongannya nggak karuan, mendengarkannya macam-macam, melihatnya berbagai hal dilihat, ditegesin. Ini mau nembus hati bagaimana? Maka Rasul memberikan batasan, arinal haqqo haqqo warzuqna tibaha wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Kalau dibahasakan Jawa saya orang Banyumas, ya, ono delem di delem, ono rumu di rumu, cecek goek, ojo nyelok. Itu paham? Artinya apa? Saya sampai itu ada yang dilihat ya dilihat, ada yang didengar didengar, tapi jangan open, ojo dakwen. Jangan suka kita ini komentar yang tidak baik alias mencela. Kenapa? Cecek goek. Kalau generasi sekarang nggak ngerti goek, goek ini sini, ya, goek, gitu. Kenapa? Cecek goek itu punya makna, bisa jadi yang dicela itu nanti yang tidak baik kita akan terlibat ke dalamnya kalau kita mencelanya. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Maaf ya, karena saya orang Jawa ini. Jawa itu penuh dengan falsafah. Orang mau juga ini monggo. Ini monggo kalau sampai di monggo kayak gini hati-hati. Ini yang 4 masih digedel, jangan dihabisin. Makanya sampai bilang kalau harus ngerti kalau kayak gini ya, ini masih apa? Masih syariat kalau ini. Paham gitu ya? Kenapa? Karena 1 dikasih, yang 4 suruh jangan diambil. Ini udah kayak gitu serekot spiritnya. Tapi kalau misalnya silahkan. Ini yang benar kayak gini silahkan. Monggo, afdal, gitulah. Nah boleh di situ semejanya bawa pulang nggak apa-apa. Paham gitu ya? Tapi kebanyakan monggo. Nih ngomong kayak ini kan ini di hari ini orang Jawa kan gitu ya. Silakan ini dalam di belakang ini punya makna. Awas loh kalau diambil semua. Itu tahu lebih dari gitu. Ya benar-benar nggak kata aja gitu ya. Subhanallah. Ya. Makanya semuanya itu kereto boso punya makna tersendiri ya. Kayak cangkir kencengin pikir ya. Tahu lebih dari ya. Jadi kembali lagi ke sini, ingat ilmu agama tidak akan menembus dada sebelum dohir kita ini taat kepada Allah. Lebih lanjut,
Nah di sini dikatakan wala usura ala batiniha illa ba'da wuqufi ala dhahiriha. Dalamnya itu tidak akan bagus sebelum luarnya itu didandani dulu. Nih, di dalam kita muamalah, di dalam kita pergaulan yang hati-hati, yang benar-benar, nanti hatinya jadi benar. Wah, kaitannya dengan itu kata Imam Ghazali, aku Imam Ghazali masyhur alaika, akan memberikan hujah, akan memberi petuah kepada kamu bibidayatil hidayah dengan petunjuk Allah litujarriba biha nafsika. Silahkan kamu hadapkan, kamu uji hawa nafsumu dengan petunjuk Allah. Wa tamtahina biha qalbaka, dan silahkan dicoba hati kamu dengan petunjuk Allah. Nih, silahkan dihadapin itu. Mulut kita, mata kita, hati kita, jiwa raga kita diuji. Sering saya sampaikan, saya nukil guru saya Mbak Misbah Bamilan. Beliau sering mengatakan, am hasibtum an taqulu wa la taqulu, apa ya kamu cukup hanya bicara tanpa bukti? Ingat ini. Karena saya sama sering bicara. Saya bapaknya dia, saya saudaranya dia. Saya ini warga Indonesia, saya ini umat Islam. Ngomongnya gitu, tapi buktinya bagaimana coba? Kita sering ngomong bahwa saya umat Islam bersaudara. Itu omongan. Quran menyatakan am hasibtum an taqulu, apa ya kamu cukup cuma ngomong? Wala taqulu tanpa bukti. Gombal namanya. Naudzubillah min dzalik. Di sini, maka dibuktikan itu. Nah di sini dijelaskan, Imam Ghazali memberikan petuah kepada kita, caranya bagaimana? Alika atas kamu bibidayatil hidayah, terhadap petunjuk Allah, litujarriba biha nafsaka. Coba diuji, dipertemukan kehidupan kamu, dicocokkan dengan hukumnya Allah. Wa tantahina biha qalbaka. Coba hati kamu bisa menerima enggak? Coba kalau suruh sabar, suruh syukur, suruh istiqomah, suruh nerima, suruh rendah hati, coba lahir batin terima enggak? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terima enggak kira-kira? Apa kalau suruh sabar, sudah dibunuh pun kok sabar? Coba ayo, ini pelajaran ini. Kemudian fa'in sadaqta qalbaka ilaiha, kalau misalnya hati kamu itu nih sadaqta qalbaka ilaiha ma'ilan, condong, wa nafsaka biha mutawi'atan, dan hawa nafsumu itu taat, walaha qabilatun, dan terhadap petunjuk Allah itu nerima. Jadi istri suruh tawadu ke suami, walaupun suaminya ecek-ecek, tetap sedekah dawuh, tetap dijalanin. Kenapa? Karena itu perintah Allah dan utusannya. Nah kalau kita seperti itu nerima dengan lapang dada, berarti kita ini sukses. Paham ini ya? Kita kepada tetangga, walaupun tetangga gak baik dan sebagainya, kita tetap sabar. Walaupun kita mampu menghancurkannya, melawannya, tapi tidak melakukan. Karena ingat, man amana billahi wal yaumil akhir wa yukrim jarahu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu. Nah di sini letaknya. Jadi kalau misalnya jiwa kita, raga kita, batin kita dihadapkan dengan perintah Allah, kita mau terima tanpa tapi-tapian. Kalau kata kiai saya, tanpa tapi-tapian. Pokoknya tulus ikhlas sebagaimana definisi Islam. Jadi Islam itu al-inqiyadun bima ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imtithali awamirillahi wajtanibu nawahihi. Itu terima apa saja dengan tulus ikhlas, mantep, ngikuti Nabi. Gitu loh. Di situ dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya tanpa tapi-tapian. Kebanyakan saya sampaikan masih tapi-tapian ya benar. Suruh sabar tapi kan. Bahkan istri disuruh dihormati wong suami. Iya kalau suaminya kayak Pak Ustadz, saya hormati. Suami saya subuh aja enggak. Gitu. Ini sering kayak gitu, enggak kayak gitu. Ya, orang tua ada yang menghormati orang tua. Iya kalau orang tuanya nurut, orang tuanya itu juga sayang, nggak dibagi warisan. Nah, ini. Jadi di situ, padahal di situ
Yang namanya status suami, mau baik atau tidak, wajib selagi dia suami. Istri pun demikian. Ini mau itu istri baik atau tidak, kalau dia statusnya istri, kita wajib amanah. Ya Allah. Nah, kalau kita ini terima seperti itu, maka sesungguhnya kita ini termasuk orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, wadunaka taqallu'a ila nihaya. Kalau sudah kayak gitu, bersegeralah naik kepada nihaya, yaitu menjalankan perintah Allah, ya, sibuk dengan watasal hula fi bahril ulum, terjun ke dalam lautan ilmu, menuntut ilmunya insya Allah benar. Tapi kalau misalnya sampai itu maaf jangan pada di situ. Kalau menuntut ilmunya itu hanya gengsi-gengsian, hanya sekedar ya jalani tanpa ada konsep yang meyakinkan untuk menuju Allah, hati-hati. Jangan-jangan sia-sia hidupnya. Sebagaimana di sini dikatakan, wa in sadaqta qalbaka inda muwajihatika. Akan tetapi apabila ya, hati kamu terhadap petunjuk Allah, yaitu halal, haram, makruh, mubah, wajib, sunnah, itu masih saja ya, menunda-nunda, iya, hati-hati kamu, biha, berarti menuntut ilmunya kamu musawafan apabila masih ya, tidak diamalkan, wabil amali masih ya, diangan-angan. Aduh, aku kepengen tahajud tapi sudah 10 tahun gak dijalani. Ya, aku kepengen sedekah, aku kepengen istiqomah. Ya, dari mulai kerja nunggu pensiun, ketemu Pak Ustaz, saya kepengen banget rajin istiqomah, tapi saya masih sibuk. Mudah-mudahan nanti setelah pensiun. Janji itu, lu pensiun padahal tenggang waktu pensiunnya itu 20 tahun. Setelah pensiun, ketemu Pak Ustaz lagi ngomong, Pak Ustaz, saya sebenarnya kepengen, tapi kakinya ini kalau untuk jalan, udah ngomong kayak gitu. Tahu dibilang dari padahal anaknya bilang, Bapak kalau mau ngaji tak gendong nggak apa-apa, gitu. Tak anterin nggak apa-apa. Tapi ya tetap aja, kalau memang hatinya nggak terima, naudzubillahin di sini. Jadi makanya di sini katakan, fa in sadaqta qalbaka inda muwajihatika iya biha musawifan wabil amali ya bimuqtadaha mumatida. Dan masih saja angan-angan doang, kepengen bener tapi angan-angan, kepengen sabar tapi angan-angan doang gitu. Kalau pas ngaji tuh iya mandu-mandu gitu ya, pokoknya kayak celengan bagong, khusyuk banget. Kalau sudah dari maaf jangan kesinggung bahasa saya ya. Ini, tapi cuma kayak gitu doang, mandek-mandek doang. Besok ya tetap aja geblek terus gitu ya. Nauzubillah dzalik. Maka faklah, ketahuilah, kalau kamu seperti itu, ana nafsaka, sesungguhnya nafsu kamu amma itu mailatan. Sesungguhnya diri kamu itu mailatan. Itu condongnya ila talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, dia nafsul amarah. Ya, nafsu amarah tuh bisu, hanya mengikuti nafsu amarah. Kalau bahasanya orang Jawa dimaknai anget-anget tai kebo. Tahu? Kalau bahasa Betawinya apa? Ayam. Anget-anget tai ayam. Jadi semangat doang kayak gini apa gitu loh. Ini jadi enggak sungguh. Sehingga apa? Waqadin tahaddat muti'atan li syaiton. Maka sebenarnya kamu itu nafsunya itu mentaati setan. Itulah ini yang dilaknat. Jadi setan itu semaunya sendiri. Makanya ngajinya tanggal. Kalau lagi kumat nongol. Kalau pas edan hilang sampai setahun. Nanti nongol lagi. Gitu ya. Kadang-kadang nangis. Tapi kala-kala dangdutan ya, cubit-cubitan sama biduan. Jadi nggak ada karuan. Ini bukan di sini, di sono. Banyak orang kayak gitu. Banyak. Nanti ketemu obatnya. Tenang aja ikuti. Nah lebih lanjut, ya. Sampai dikatakan liyud liyaka bihablil hururi. Kamu itu terjerumus di dalam lautan ataupun keadaan penuh tipu daya. Fayastadrijaka bima kidatihi ila humratil bilaka. Ini ngerti? Jadi kita ketipu, masuk dalam jurang kerusakan.
Wa qasduhu, tujuan kamu ayurwi ja'alaika syarra. Nih, ayur wijah itu dituntun alaika atas kamu syarra fi ma'radil khair. Jadi kejelekan tapi dibungkus dengan kebaikan. Ini naudzubillah, ini paling bahaya. Misalnya kalau orang geblek apa murokab, jelas itu. Nyekat botol, nggak sholat udah jelas. Nah ini kalau misalnya ahli ibadah tapi nggak ikhlas, ahli ibadah tapi nggak mengesahkan Allah, ini paling bahaya. Nih, jadi ma'radil khair hatta sehingga yulhiqa bil aksari, itu terjerumus ke dalam kerugian amalan, di dalam berbuat amal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Perhatikan nih bahasa saya. Jadi kalau ada orang keder, tahu keder? Keder tahu nggak? Bahasa bukan bingung, keder. Keder bahasa Betawinya apa? Linglung. Bukan linglung beda lagi. Linglung itu kan kalau udah tua. Keder panik. Jadi gini misalnya ini ya, mesin ini kan mesinnya kan madepnya itu ke barat, tapi perasaan sampai madep ngidul gitu loh. Madep ke selatan, itu keder namanya. Arah ini mesinnya sana misalnya sono itu timur, sono itu barat misalnya, tapi dianggapnya sono itu barat, sini itu timur. Kira-kira orang kayak gitu ngeyel enggak? Kenapa? Karena perasaannya benar. Itu kalau orang dituntun setan dalam ibadah. Nauzubillah min dzalik. Ini maaf saya contohkan ya. Ini ada ibu tadi ngajinya itu jadwalnya 21. Ini anggapannya sudah naik ke langit. Bahkan pulang-pulang suaminya diceramahin. Pak, dengar itu, Pak Ustadz ngomong kayak gini. Sampai aneh enggak benar. Gitu. Padahal sebenarnya sampean itu suul adab, tapi nganggapnya sampean kayak malaikat. Paham di sini? Apapun keberadaannya, yang namanya istri itu wajib ya ihtaram, memuliakan suami. Kalau mau nasihati, ya tetap dengan cara yang ma'ruf, jangan mereng-reng. Suami laknat sampean. Padahal ngajinya 21 kali. Lu tapi ngomong sama suami kok kayak gini, peteng kayak piala. Suami laknat sampean. Nyesel aku jadi suami istrimu. Nah kayak gitu loh, kok ngajinya 21 kali. Ini setan seneng banget. Begitu ke masjid sholawatan. Nah di rumah mau main suami. Kayak gitu kan katanya surga untuk udah ngabrak untukku. Ini yang dimaksud dituntun setan lewat jalur kebaikan. Paham? Hati-hati. Nih, jadi kalau kita ini misalnya benar-benar dituntun oleh Allah, pasti pakai prosedur yang benar. Nih, itu sampai dikatakan beslitnya, tahu beslitnya? Ini surat keputusannya jelas. Perempuan pintu surga 18. Kalau apa? Sholat 5 waktu dikerjain. Puasa Ramadan dijalani. Tidak berzina. Kuncinya satu. Sama suaminya tawadhu. Tapi ingat-ingat ini hari ini untuk istri, besok untuk suami. Sampai jangan bengkak hidungnya ini. Pulang-pulang dengerin tuh mak. Wah, sekali ya. Ini kena lagi. Dan banyak sekali di antara kita ketipu. Naudzubillah. Sebaliknya, suami rajin banget. Wah, pokoknya tong-tong belum sudah di depan pengimam. Khusyuk banget. Tapi gak peduli sama sekali sama anak sama istri. Nih, nanti di akhirat setruk. Di sini makanya ingat ibadah itu gak main-main, harus ngerti dohir dan batinnya. Subhanallah di situ. Makanya di sini naudzubillah min Allah kalau ngomongin omongan tadi, saya yakin ya, bapak-bapak sama seperti saya sering ngomong kasar sama anak istri, iya Pak ya? Ya mungkin sekarang udah tua karena udah nggak bisa ngeden. Dulu waktu muda mungkin ya ngegas terus, suka bentak, suka nonyor gitu ya. Ayo kita sesali. Naudzubillah min dzalik. Padahal itu nggak pantas sama sekali. Ini contoh, ya. Jadi jangan sampai
ya, bacaan Quran kita indah banget, tapi kalau ngomel juga kenceng banget. Namun ini enggak ini yang maaf ini untuk pelajaran benar-benar ya Allah. Kalau sampai renungi saya yakin nangis. Coba sampai bayangin ketika sampai bentak istri sampean, ketika sampai bentak anak-anak sampean, saya yakin sampai akan nangis. Oh iya, tidak semestinya kayak gitu. Nih, kalau saya ngikuti Nabi mestinya nggak seperti itu. Istri pun demikian saya yakin. Coba kalau misalnya ya Allah, iya ya, ya ampun, udah jalan ada senggoyongan gitu. Loh kok saya bentak-bentak, ya ampun, gimana coba? Coba kalau sampai nenengin, saya yakin sampai itu nggak ada. Nurani, karena nurani itu adalah sumber kebaikan. Perlu dibangkitkan itu. Coba kalau sampai renung, iya ya. Oh saya mau katanya Islam, tapi dengan tetangga saya nggak baik. Bagaimana? Saya katanya Islam, kok sama kakak, sama adik, sama saudara kok saya nggak baik. Ini mau benar bagaimana? Saya yakin. Kita akan lepas dari tipu daya setan. Monggo. Oh ya saya Muslim. Saya suka Allah lil muslimin wal muslimat, Allah salimah wal muslimin. Tapi kenapa saya ini kepada sesama Muslim kok nggak baik? Saya yakin hati kita ini akan berubah. Di sini letaknya. Jadi ingat-ingat. Ya, jangan sampai kita ini ngaji berbuat baik dituntun oleh setan, ya, berbuat jelek tapi melewati jalur kebaikan. Di antaranya ya mama kita ibadah, kita pengajian tapi saling menghujat sesama muslim, saling melaknat sesama muslim. Nauzubillah min dzalik. Apakah tidak ingat Nabi dilempari pakai batu sampai berdarah, bahkan ditadai darahnya. Takut nanti darahnya jatuh ke bumi ngamuk. Gitu. Malaikat itu datang, mau apa? Nyabut gunung untuk ditimpakan kepada orang yang lempari batu. Tapi Nabi apa? Jangan. Bahkan didoakan. Mudah-mudahan orang yang melempari batu aku, anak-anaknya menjadi orang soleh, menjadi orang soleh. Ini apa tidak cukup puncak ini untuk kita? Nauzubillah min dzalik. Nah kita tidak mengharapkan keluar sana, mulai dulu di rumah sampean kepada anak, istri, cucu, kepada saudara-saudara, kepada siapa saja, kayak apa jeleknya diterima, diridhoi. Insya Allah nanti terbuka jalan futuh yang benar, bukan tipu daya setan. Jangan baik karena ada maunya. Nauzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan panjang umur bisa melanjutkan kajian ini. Kesimpulannya, bersihnya hati itu kunci menuju ridhonya Allah. Jangan sampai tidak ada tujuan yang benar dalam ibadah kita. Dari mulai sekecil apapun, benahi tujuan saya untuk mencari ridhonya Allah. Dibenahi dari perkataan, penglihatan, pendengaran, sholat tingkah laku. Jangan bicara macam-macam. Kalau bahasa pesan kiai saya, guru toreko saya dalam bahasa Banyumas, nek awakmu kepengen dadi wong bener, depi cekak debu dekat, depi suak, maring alane lihat. Kalau kamu kepengen menjadi orang baik, jadilah orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu terhadap kejelekan orang lain. Ingat-ingat ya. Jadilah orang buta, orang tuli, orang bisu terhadap kejelekan orang lain, maka kamu akan menjadi kekasih Allah. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a